Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan hits di part kedua tentang nasab Rabithah Alawiyin. Insyaallah ini kita akan bahas bahwasanya Habib itu memang ada langsung tersambung dengan Nabi Muhammad SAW darahnya. Maka kita akan kembali lagi dengan narasumber kita. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Kemudian klik tombol loncengnya. Masih berbicara tentang seputar silsilah Alawiyin. Nah, ini masih dengan Habib Fahmi bin Syahab. Beliau juga salah satu habaib. Masih ada darah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, Habib, ini ada tabel besar nih apa gitu. Ini ada poster besar seperti Jadi ini adalah monogram silsilah leluhur Alawiyah. Monogramnya leluhur ya. Alawiyin. Bisa Alawiyin atau Alawiyah, keturunan Al-Imam Husain. Oh, ini khusus keturunan Imam Husain. Sayyidina Husain. Nah, jadi ada lagi yang Sayyidina Hasan. Ada lagi. Tapi yang Sayyidina Hasan tuh di Indonesia ada nggak? Ada. Ada. Cuma tidak banyak. Tidak banyak. Seperti marga apa, Beb? Al-Jailani, Al-Jailani, Al-Hasani. Al-Hasani. Saya tidak begitu ingat, Nah, tapi ada beberapa. tapi Habib masuknya di Husain ya. Al-Husain. Al-Husaini. Nah, kita ini berarti Nabi Muhammad ya. Ini Rasulullah ya, SAW. Nabi Muhammad. Ini kemudian memiliki Anak Sayyidah Fatimah Zahra. Fatimah Zahra menikah Kemudian dengan menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nah, kemudian hasil pernikahan ini ada anak dengan nama Al-Husain. Husain dengan Hasan. Dikenal dengan Al-Imam Husain. Husain. Ada lagi Al-Hasan. Hasan. Nah, kita di Indonesia Mayoritasnya mayoritas kebanyakan dari Sayyidina Husain keturunannya. Oke. Jadi Sayyidina Husain punya anak. Punya anak lagi. Namanya Ali Zainal Ali Abidin. Zainal Abidin. Beliau Oke. inilah ketika Masya Allah. sejarah menggambarkan bagaimana kejamnya Muawiyah membantai Sayyidina Husain. Berarti pas ketika kasus Karbala itu sudah memiliki anak Sayyidina Sayyidina Ali Zainal Abidin. Yang terlindungi, yang masih hidup. Masya Allah. Ini masih waktu itu masih bayi. Dan Allah jaga ya. Masih jaga sama Allah. Ada yang lain tapi meninggal. Ada yang lain. Dan ini yang masih terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Sayyidina Husain yang mohon maaf kasus Iya, yang Karbala. dipenggal kepalanya, kemudian beliau dijaga anaknya bernama Ali Zainal Abidin. Insyaallah. Dari beliau punya keturunan Ali Zainal Abidin, punya anak yang namanya Muhammad Al-Baghir. Muhammadul Bagir. Kemudian Muhammadul Bagir punya anak Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq, Ali Uraidi. Ali Uraidi punya anak namanya Muhammad An-Nagib. Kemudian punya anak Isa Ar-Rumi. Kemudian punya anak Ahmad Al-Muhajir. Oh, ini Al-Muhajir nih yang hijrah ya? Iya. Hijrah. Jadi dari Ahmad Muhajir ini yang hijrah pada waktu di Irak. Dari Irak. Terjadinya kemulut paham ekstrim. Masya Allah. Yang membunuh beberapa keturunan Sayyidina Husain dan juga umat Islam pada waktu itu. Dari zaman dahulu. Dari zaman dahulu Irak. Maka beliau hijrahlah ke Madinah. Ke Madinah terus langsung ke Hadramut. Jadi setelah di Madinah, Yaman dulu, kemudian langsung ke Hadramut. Nah, kemudian beliau punya anak keturunan bernama Ubaidillah. Kemudian Ubaidillah punya anak Alwi atau Alawiyin, dan dari sinilah gelar Alawiyin itu muncul. Oh ya, ini Alawiyin. Dari Alwi. Belum pernah ada nama nasab ke atas itu nama Alwi kecuali Alwi atau Alawiyin. Disinilah munculnya nama Alawiyin. Seperti Rabithah Alawiyin. Kemudian punya anak Muhammad, punya anak Alwi, punya anak Ali Khalangasam, punya anak Muhammad Syihabuddin Marbad. Ahmad Syihabuddin Marbad, Muhammad Sahibul Marbad. Ini Muhammad Sahibul Marbad punya anak turunan namanya Ali. Satu lagi Alwi.
punya 2 cabang ya. Nah, dari sini, dari Ali inilah punya anak namanya Muhammad Al-Faqih Muqaddam. Masya Allah. Di Muqaddam punya anak lagi. Ada Ahmad Al-Syahib, ada Abdullah, ada Abdurrahman. Kemudian ada Alwi Al-Ghuyur. Nah ini nggak ada. Ini gelar-gelar ini gelar karomahnya. Masya Allah. Al-Ghuyur. Tapi beliau tidak ada silsilah ke bawah, Beb. Mohon maaf. Ada. Ada. Alwi Al-Ghuyur punya anak. Oh iya ya di sini. Ali Maulad Dareh. Alwi Al-Ghuyur punya anak lagi. Namanya Abdullah Ba'alawi. Nah dari sinilah. Dari Ali Maulad Dareh punya anak Muhammad Maulad Dawileh. Dan punya anak Muhammad Maulad Dawileh punya anak Abdurrahman As-Segaf. Dari sinilah keturunan Alawiyin di Indonesia, di Nusantara, di Malaysia, dan seluruh di Hadramut. Jadi asalnya dari Hadramut nih. Jadi ini marga pertama itu As-Segaf ya? As-Segaf. Maulad Dawileh berarti? As-Segaf di atasnya Maulad Dawileh. Jadi ini nih bapaknya Habib Abdurrahman As-Segaf. Dari Habib Abdurrahman. Berarti kalau ada yang marganya Maulad Dawileh berarti Habaib. Iya, Habaib. Dan itu bapaknya daripada As-Segaf. As-Segaf punya Habib. Jadi pangkatnya itu tinggi, Ustaz. Kadang-kadang ada orang yang nggak pakai Habib ya, Beb ya. Cuma kadang-kadang misalnya Ali As-Segaf gitu kan. Tapi kan berarti As-Segaf itu marga ya? Marga. Kadang-kadang ada orang sekarang karena kecintaan mungkin dengan As-Segaf, ada yang di luar Habaib pakai nama begitu. Itu boleh nggak, Beb? Boleh-boleh saja kalau mau pakai, nggak masalah. Cuma kan nanti ini, Beb, tapi dia tidak tercatat. Oh gitu. Tapi dia tidak tercatat. Yang penting nggak ngaku Habib gitu aja. Dia ngaku Habib. Kalau dia ngaku Habib, misalnya contoh, misalnya namanya Romi As-Segaf, misal. Kan ini kan Romi kan harus punya bapak. Siapa bapaknya? Dia tahu. Kakeknya tahu nggak dia? Dia nggak tahu. Loh, gue nama As-Segaf, gue nama domprengan karena kakek gue cinta sama As-Segaf. As-Segaf itu bisa saja terjadi segitu. Kalau di masyarakat bisa saja. Berarti As-Segaf itu dari sini lah, dari Habib Abdurrahman As-Segaf ini keturunan di Indonesia ini semua ada. Dari Hadramut ini ada yang namanya Syahabuddin. Saya Syahab. Habib Fahmi Syahab. Berarti dari sini ya, berarti dari Abdurrahman. Dari Abdurrahman punya anak namanya Ali. Ini punya anak namanya Abu Bakar As-Sakran. Ini ada ya, masih banyak di Indonesia As-Sakran. As-Sakran ada. Pamnya bukan Pam As-Sakran. Oh, bukan As-Sakran ya. Tapi dia menurunkan daripada luhur daripada Al-Idrus. Oh, jadi Al-Idrus ini dari Abu Bakar As-Sakran. Al-Idrus ini berawal dari Abu Bakar As-Sakran. Abu Bakar As-Sakran punya anak namanya Abdullah Ali Ahmad. Ini anaknya semua. Nah dari sinilah keturunan itu muncul leluhurnya. Jadi muncul keturunan Al-Idrus dari Abu Bakar. Abdullah. Oh, dari Habib Abdullah Al-Idrus. Oke. Jadi Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf. Berarti Al-Idrus terlahir dari Abdurrahman As-Segaf. Berarti ya kesananya ya. Cucu ya berarti. Ya, Abdullah Al-Idrus ini, gelar Al-Idrus ini cucu daripada Habib Abdurrahman As-Segaf. Nah, dari situ. Ya dari mana? Dari abahnya Abu Bakar As-Sakran. Sakran ini ada salah satu riwayat karena kecintaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, mabuk cintanya luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Jadi tembus aja gitu sama Allah. Doanya itu seperti kilat aja. Jadi beliaulah yang menurunkan anak namanya Ali, namanya Abdullah Al-Idrus, dan ada Ahmad. 3 saudara. Ini dari Al-Idrus dan ini dari Ali. Inilah yang keturunannya sampai ke saya. Oh, ini Habib di mana berarti nih? Saya di sini. Apa ini namanya? Muhammad Az-Zahir. Muhammad Az-Zahir. Coba Habib sebutin silsilah Habib sampai Muhammad Az-Zahir. Nih, ini ada nih Muhammad Az-Zahir ya. Nama saya Fahmi.
bin Muhammad bin Husain bin Muhammad bin Alwi bin Syarif Ali bin Husain bin Hasan bin Husain bin Muhammad Zahir. Oh, Muhammad dari ke-10 berarti ya. Iya. Masya Allah, sampai segitunya harus hafal. Berarti semua habaib wajib hafal 10 silsilah itu. Harus. Jadi kalau misalnya habaib, kalau dia tidak tahu, dia harus bertanya dan harus mencari sehingga dia bisa mendapatkan ini. Masya Allah. Ini buku apa, Beb? Coba bisa tulis. Ini salah satu buku yang dikeluarkan oleh wadah daripada perkumpulnya Alawiyin, namanya Rabithah Alawiyah. Kayak paspor, Beb ya. Pemeliharaan dan statistik penjagaan keturunan Alawiyin. Jadi tapi yang nggak punya ini berarti Habib palsu ya, kalau ngaku Habib ya? Iya. Kalau dia tidak tapi tidak bisa punya, saja ini kalau mungkin dia posisinya tidak memproses ini, kalau dia memang betul-betul Habib dan memang dia zuriat Nabi sampai seperti ini, sampai ke sini, silahkan dia buat ini. Dan ini buat gampang. Maksud gampang itu dia harus menunjukkan keabsahan dia sebagai seorang zuriat. Masya Allah. Dan dia harus tahu abahnya, dia harus tahu kakeknya, dan dia harus tahu cicitnya. Uyutnya terus ya. Dan dia juga harus tahu semua sampai ke atas. Minimal 5. Minimal 5 aja puyang, saya aja nggak tahu. Kakak saya, uyut saya siapa ini kan ya. Ketika kita ini kita ditanya betul. Semua. Abahnya kita, saudara abahnya kita, ibunya kita, saudara ibunya kita. Kemudian kakeknya kita, saudara kakeknya kita, abahnya kita itu punya kakek, abah ya, kakeknya kita, saya punya kakek, ya kakek harus tahu berapa beradik kakek saya. Sampai harus tahu detail harus itu. Tahu. Ya Allah. Jadi berarti tidak betul-betul gampang. Tidak mudah ya? Tidak mudah. Jadi ketahuan kalau dia menceplok atau membuat yang palsu, masukin, dipaksa-paksain, pasti ketahuan. Datanya udah ada ya, terekam semua berarti. Coba Beb, bisa ditunjukkan Beb ininya. Nah, kita lihat, nanti kita lanjut sebelah sini Beb. Tapi kita tunjukkan. Ini berarti silsilah antum Habib. Apa ya? Boleh pegang ya? Ini saya sebutkan nih. Fahmi bin Muhammad bin Husain bin Muhammad bin Alwi bin Ali. Ini Ali ini Syarif Ali. Bin Husain bin Hasan bin Husain bin Muhammad Zahir. Oh, Muhammad Zahir yang di sini. Ya, di atas Muhammad Zahir, Husain bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Shihabuddin Al-Asghar bin Abdurrahman Al-Qati bin Ahmad Shihabuddin Akbar bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Ketemu? Oh, bin Abu. Ali, Abu Bakar As-Sakran. Khalas? Ketemu ya? Abu Bakar As-Sakran sini. Iya, betul. Naik lagi. Bin Abdurrahman As-Segaf. Nah. Terus naik lagi. Bin Muhammad Maulad Dawileh. Oh, naik lagi. Bin Ali. Sampai ke sini langsung. Bin Alwi Al-Ghuyur. Bin Muhammad Faqih Muqaddam. Langsung situ. Terus? Bin Ali. Bin Ali lagi. Terus bin Muhammad Sahibul Marbat. Bin Ali Khala Gasam. Bin Alawi. Ya. Bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammadun Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammadul Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Husain Syababul Ahlul Jannah bin Ali Abi Talib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, sampai detail seperti itu Beb ya. Berarti ini memang betul-betul semua yang bergelar Habib berarti memang betul rincinya sudah memiliki buku data ini. Dan itu tidak bisa dibohongi. Dan itu semua terekap sampai ke Nabi Muhammad. Betul Beb ya. Berarti tidak ada keraguan. Semua yang disebut Habib, Habib Bahar, misalkan Habib Rizik. Ali, Habib Rizik.
Syihab gitu kan. Berarti memang betul-betul keturunan Nabi. Ya, betulnya kalau mohon maaf Beb, kayak misal Ali Drus kan di sini. Asegaf. Nah, Al-Atas di mana Beb? Al-Atas ada di mana dia? Al-Atas kan suka banyak tuh artis juga kan Al-Atas gitu kan. Nah, ini Habib juga. Nah, gitu. Al-Atas ini banyak. Al-Atas banyak ya? Banyak cabangnya. Nih. Oh, leluhur Al-Atas. Leluhur Al-Atas. Bi Abdurrahman. Oh, ini berarti ini ya. Terus Al-Kaf ada ya. Salim Abdullah. Abdurrahman di sini. Bin Syahab. Ya, dia balik lagi ke Habib Abdurrahman Segaf. Tetap ya. Iya, Habib Abdurrahman Segaf punya anak Habib Abdullah. Ketemu di sini. Ada Abdullah. Ada Abdullah bin Agil. Nah, kalau ini jadi ini leluhur Agil. As-Saudi dan bin Ibrahim. Dan di sini keturunannya. Masya Allah. Terus Al-Atas, Al-Idrus sudah ya, Segaf sudah. Al-Habsyi juga ada ya. Ada. Al-Habsyi, terus Al-Kaf bin Yahya, Habib Lutfi. Oh, ada bin Yahya ya. Bin Yahya juga Lutfi. Tadi belum sebut ya. Ada lagi. Terus ada bin Smith. Nah, ini ada bin Smith berarti. Ada bin Smith. Nah, tadi ada bin Yahya berarti Habib Lutfi bin Yahya Kalongan ada ya. Di sini semua. Terus kakeknya di sini. Masya Allah. Semua itu adalah zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi memang apapun kita tidak boleh sedikit pun menuai rasa benci kepada ahlu baitnya Nabi Muhammad. Jangan sampai. Na'udzubillah, berlindung antum. Sujud antum, cerdas antum, pinter antum, buka kitab sampai hajinya antum banyak beribu-ribu kali dan antum sujud di makamnya Ibrahim beribu-ribu kali. Bila antum ada besi sedikit benci dengan mereka, insya Allah antum tidak akan pernah masuk ke surganya Allah. Bahkan antum masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Ada makanya kalau sejelek-jeleknya preman, bandit, Ustaz, ya preman brutal. Tapi kalau dia cinta dengan zuriat daripada Nabi Muhammad SAW, masuk surga. Cinta dia. Karena Allah akan pasti kasih hidayah, Beb ya. Hah? Allah pasti kasih hidayah. Preman sebenggal-bengalnya preman, dia cinta sama keturunan Nabi, dia pasti masuk surganya. Masya Allah. Ini saya ada kisah sedikit, Beb. Saya pernah diceritakan oleh beberapa habaib, Beb. Jadi waktu dulu, Beb, kisah yang Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah yang ditombak, Beb. Itu kan pernah ditombak sama Wahsy. Jadi di perang Uhud itu Sayyidina Hamzah ditombak sama Wahsy, disewa sama Hindun, betul ya, Beb? Betul. Karena dendam Hindun kepada Hamzah, yaitu paman Nabi. Ini ahlu bait ke atas, Beb ya? Betul. Bukan ke bawah. Pamannya Rasulullah. Jadi namanya Sayyidina Hamzah. Kemudian Hindun ini menyewa Wahsy ketika itu untuk menombak Wahsy, betul ya, Beb ya? Untuk menombak Sayyidina Hamzah. Ditombaklah Sayyidina Hamzah, tertusuk, kemudian setelah ini tergelepak gitu kan, dibelah dadanya. Pada saat itu diambil jantungnya oleh Hindun, dimakan sama Hindun. Dimakan jantungnya langsung oleh Hindun. Kemudian ada darah menetes. Betul. ke ini ke hatinya daripada Hindun. Jadi ada tetes darah ahlu baitnya Nabi, keluarga Nabi, menetes masuk ke perutnya Hindun. Tapi kemudian karena ada darahnya ahlu baitnya Nabi di situ, sampai Allah haramkan Hindun masuk neraka. Baru darahnya. Kemudian ketika para sahabat pada saat itu dendam, mohon maaf ya, ingin balas, ingin mencoba memberikan pelajaran kepada Hindun, tiba-tiba Allah kasih hidayah kepada Hindun, datang kepada Nabi, kemudian dia menyatakan Islamnya di hadapan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad memaafkan kesalahannya. Kemudian Hindun Islam dengan kafah, betul. Mengikuti ajaran Nabi, mengikuti perintah Nabi. Itulah, ini Allah ngasih pelajaran dari kisah tersebut. Ini ke atas aja punya luar biasa powernya, sampai Allah memberikan hidayah, menjamin orang yang ada darahnya, apalagi ke bawah, kayak gitu. Apalagi ke bawah. Apalagi ya sekarang ini, ya, betul. Ini fitnahan daripada habaib ini sangat luar biasa. Luar biasa. Masya Allah, ini akhir zaman. Akhir zaman. Anda mau berlindung bersama siapa lagi? Anda mau duduk sama siapa lagi? Anda mau masuk kapal sama siapa lagi?
kalau tidak ada keselamatan daripada Ahlul Bait Nabi Muhammad. Jadi kalau kita masuk, insya Allah. Jadi seperti ada satu hadis dikatakan an-nujumu amin ahli sama. Jadi bintang-bintang itu yang mengamankan benda-benda langit. Wa ahlu baiti aman ahli ard. Jadi sedangkan ahlu baitnya Nabi atau para habib ini adalah yang mengamankan daripada bumi. Wa idza halaka ahlu baiti, apabila ahlu baitku dirusak atau ahlu baitku difitnah, ahlu baitku dibenci. Nah, juga tinggal mimakanu tu'adun. Jadi tinggal nunggu kehancuran daripada itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi wajar ya mungkin kalau ada habaib-habaib yang dibenci. Nah, ini Allah murka. Kita wajib ini punya anak, Bib ya. Nah, kita nih kalau aneh punya anak, tiba-tiba ada tetangga. Dong, kesini, Neng, sini kan. Anak saya ini perempuan. Neng, nih dikasih duit sama dia. Saya nggak tahu, tapi dia cerita, Bi, saya dikasih ini, setiap ke situ dikasih permen, setiap ke situ dikasih makan, setiap ke situ diantar, setiap ke situ disayangin gitu. Anak kita cerita tuh sama kita, otomatis kita juga cinta kan. Ketika kita punya rezeki, kita bakal kasih lebih kayak gitu. Apalagi karena Nabi, betul Beb ya? Masya Allah. Masya Allah. Jadi ada yang perlu disampaikan lagi nggak Habib terkait ini, pesan untuk para pecintanya para habaib, pecintanya para Alawi? Saya cuma berpesan, siapapun Anda, baik itu Anda kiai, orang pintar, alim, ulama, dan Anda punya ilmu yang Masya Allah. Tapi kalau Anda punya rasa hasad di hati Anda dengan perihal habaib Zuriyatun Nabi, maka saya cuma pesan, berhati-hatilah Anda dan tetaplah Anda menjaga diri Anda, banyak-banyak istighfar, mohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini siapapun yang mencintai Ahlul Bait adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang cinta sama Ahlul Bait, pilihan Allah. Pilihan Allah yang sangat luar biasa. Anda akan mendapatkan bagian yang terindah, yang ternikmat yang Allah berikan. Karena apa? Karena kecintaan Anda kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Tapi sebaliknya kalau Anda melakukan hal yang tergores, menyakitkan, zalim, ataupun mungkin sangat luar biasa, menganiaya, memfitnah, menghibah, na'udzubillah, summa na'udzubillah, Anda akan mendapatkan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung dari Allah. Langsung. Kalau mau bukti, silahkan. Kalau mau bukti, coba aja. Anda lihat nanti di alam kubur, Anda akan berhadapan sama siapa. Apalagi di yaumil mahsyar wa na'udzubillah, Anda akan berhadapan dengannya. Lebih menyeramkan dan menakutkan. Maka dari itu, saya mengajak. Ini adalah bagian yang terundang. Mari cintai Ahlul Bait Nabi. Sayangi mereka. Cium mereka. Rangkul mereka. Mereka tidak butuh apapun dari Anda. Tapi mereka kepingin Anda senantiasa menjadikan bagian dari mereka dalam karunia rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam naungan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini betul-betul panggilan dan subhanallah, dan hanya orang terpilih itu. Bagian orang-orang yang terpilih. Kalau Anda mau masuk ke bagian yang terpilih itu, mari perlakukan mereka dengan baik, santun. Kemudian kalaupun mereka salah, sedikitlah berikan nasihat yang tidak menyinggung perasaan mereka. Karena inilah akhir zaman, waktu-waktu sekarang ini Allah tunjukkan Anda ini bagian dari siapa. Kalau Anda selamat, Anda adalah bagian dari para pecinta keluarga Nabi SAW. Tapi kalau Anda tidak selamat, maka Anda masuk ke bagian yang lain. Na'udzubillah. Di situ ada penderitaan, ada siksaan, ada azab, ada semua yang Allah berikan kepada mereka kemudaratan. Jadi banyak kisah-kisah para orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang alim, orang-orang yang Masya Allah keilmuannya,
dia cinta dengan Ahlul Bait Nabi, dia selamat ketika menghadapi kematian, selamat ketika dia berada di alam kubur, dan bahkan Allah angkat derajatnya dengan karomah-karomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Ini kesimpulannya Habib, saya pernah mendengar salah satu hadis Nabi, ya mungkin dari guru-guru saya, apabila Ahlul Baitku tidak bisa membalas ketika dia hidup di dunia, maka kelak nanti aku yang akan membalas di akhirat. Betul ya Beb ya? Jadi insya Allah ketika kita berbuat baik kepada zuriyahnya Nabi, insya Allah bukan berarti zuriyahnya Nabi ingin dimuliakan, tidak, tapi kita butuh kasih sayang Nabi dengan memuliakan mereka. Betul. Nah maka dari itu berlomba-lomba, insya Allah ini adalah keberkahan untuk kita semua. Terima kasih Habib Fahmi sudah memberikan banyak ilmu kepada kita. Insya Allah akan ada lagi ilmu-ilmu yang bermanfaat di Ngehits. Nanti tetap tunggu segmennya, semoga bisa bermanfaat. Ya, terakhir dari saya, tetap menjadi orang yang baik, tetap menjadi santun, karena habaib juga banyak ya macam Bebe. Ada yang ceramahnya lembut, ada yang ceramahnya tegas, dan itulah memang seni daripada dakwah. Betul ya Bebe? Nah, insya Allah. Tapi tetap cintai mereka, rangkul mereka. Bagaimanapun mereka adalah zuriyah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, kemudian klik tombol loncengnya. Nah, insya Allah kita akan kembali lagi dengan obrolan-obrolan yang menarik, ilmu yang manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Habibana al-Mahmud. Jazakallah khair, mabruk. Asana TV.